Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Yudi. Dan saya Diah Mahmuda. Kami dari Bidang Psikologi dan Care Center. Nah, sebelumnya kami sudah menuliskan buku judulnya Anger Management. Alhamdulillah sudah laku terjual sebanyak 3.000 buku. Terima kasih untuk semua yang sudah membeli. Nah, berikutnya kami menuliskan buku yang kedua. Buku yang kedua ini adalah trilogi, ya. Jadi 3 buku menjadi 1. Trilogi Positive Parenting. Kayak apa itu bukunya? Silakan Bu Dia. Ya. Nah, buku ini merupakan satu paket ya, di mana ada buku khusus untuk bunda dan calon bunda tentunya. Di sini dengan membasuh luka pengasuhan dengan warna pink, gitu ya, karena nih khas bunda penuh cinta. Lalu juga ada buku untuk ayah dan calon ayah, buku warna biru, ayah tangguh, warnanya biru. Dan yang ketiga yaitu membayar utang pengasuhan, warnanya ungu. Ini adalah kombinasi pada diri. Jadi perpaduan antara pink dengan biru menghasilkan ungu. Ungu juga dia simbolis dari warna psikologi, yaitu menyimbolkan jiwa yang tenang, yang tentram. Jadi goal dari buku ini semoga keluarga Indonesia bisa mencapai jiwa yang tentram, yang damai, ya sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah. Nah, sebenarnya sudah banyak buku tentang parenting ya Pak Dandia, yang banyak menginspirasi kami juga. Buku tentang ayah juga cukup banyak. Buku tentang pernikahan juga ada. Tapi kami melihat bahwa tampaknya belum ada yang atau masih jarang gitu ya, yang satu paket, satu kesatuan. Sehingga akhirnya kami membuat ini sebagai salah satu jawaban bahwa melihat suatu keluarga itu tidak bisa dengan solusi parsial, hanya misalnya bebenah ibunda saja, atau bebenah ayah aja, atau bebenah hanya anak. Karena banyak yang ke tempat kami praktek gitu ya, karena saya sebagai psikolog, pada psikoterapis, kami juga sebagai marital counselor, banyak anak yang dibawa oleh bundanya atau dikeluhkan pada diri bahwa misalnya anaknya dibully atau enggak ternyata kena candu ya, atau adiksinya ada pornografi, ada dia gadget, ada juga yang sampai dia mogok sekolah gitu. Tapi setelah kami melihat tampaknya bukan itu saja, itu kayak fenomena gunung es gitu ya, si mogoknya anak itu. Padahal banyak sekali yang kompleks ya, salah satunya adalah sumber akar penyebab adalah dari orang tua, juga bagaimana relasi pernikahan. Berikutnya lebih lengkap Pak Dandi akan jelaskan ya. Kita kenalan dulu siapa sih kami gitu ya Pak Dandi ya, silakan. Terima kasih. Tak kenal maka tak aruf. Nah, sneak peek atau tentang pada buku ringan lah ya, tentang trilogi positif parenting dari Dania. Nah, saya dan Bu Dia ini dulu sama-sama kuliah di Psikologi 4. Setelah lulus kami masing-masing bekerja. Bu Dia ini bekerja di Asesmen Telkom, Asesmen Center Telkom. Saya di Astra. Saya sebagai HR. Nah, kemudian kami menikah itu tahun 2003. Alhamdulillah kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Pina Makarani Fauzia, perempuan kelas 9. Kemudian ada yang kedua yaitu Pina Sinatria, kelas 4 ya. Dan juga yang paling kecil Arfi dan saudara. Nah, itu dia kelas 2. Nah, setelah kami bekerja tadi ya, tahun 2007 kami berdua memutuskan untuk resign, sehingga kami membangun perusahaan sendiri namanya Dandia HR Consultant. Perpaduan, kombinasi. Nah, betul, jadi Dandia itu nama Dandi dan dia, dan dia gitu ya. Nah, kemudian di situ saya mulai awalnya HR Consultant, kemudian berkembang, barulah kemudian kami membuat divisi yang kedua yaitu Dania Care Center, gitu ya. Kayak apa perbedaannya nanti akan saya jelaskan. Nah, seiring sejalan dengan kami belajar lebih banyak, kami pun mempelajari yang namanya teknik self healing therapy atau kita panggil dengan istilah sehat. Banyak gurunya ya Pak Dani ya. Salah satunya dari Bu Yuli, lalu juga Kang Asep Hairul Gani, itu sangat menginspirasi kami gitu ya. Silakan. Nah, kami juga menjadi psikoterapis di klinik Kocah. Ya, betul.
Betul. di Rumah Sakit Al-Quds Nah, kemudian barulah kami menuliskan buku Sehingga Manajemen ini. Ya. Nah, aktivitas kami berdua, saya pribadi, saya adalah aktif di talent mapping. Kebetulan saya adalah ketua talent mapping regional Jawa Barat atau regional ya. Nah, Budia gimana dia? Saya aktif menjadi koordinator wilayah di Hebat komunitas parenting, home education based on akhlak and talent. Salam takdim untuk semua guru di Hebat, ada Ustaz Aat ya, ada yang lulus ini, ada Ustaz Hari Santosa, Ustaz Ferus, ada Bunda Septi dan semua sahabat di Hebat. Dan salam takdim buat Abah Rama dan Tentunya betul, dan Abah Rama dan santri-santri. ya, dan santri-santri saya. Iya. Nah, kami berdua setiap hari Selasa itu siaran di Radio Mara jam 7 sampai jam 9. Tapi karena lagi WFH jadi kita tidak siaran. Dan kami pun aktif adalah kami banyak cerita di sekolah-sekolah untuk sharing tentang parenting, tentang mental health gitu ya. Dan kami juga sering memberikan seminar-seminar di lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, selain itu kami pun aktif dalam membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Jadi kami berangkat ke Lombok, ke Palu, juga ke Lampung, gitu ya. Itu adalah sekitar di program kami. Nah, ini tentang dari konsultan dan juga care center. Konsultan ini kami bergerak di rekrutmen, assessment, training, dan HR system. Kemudian di HR RI dan di care center kami membuat marital counseling. Jadi kami sebagai konselor untuk marital. Banyak juga klien-klien yang sampai pasangan yang berantem segala macam, bahkan ada yang mau cerai Ya, sampai ya pernah membuat beberapa kali surat ke pengadilan agama, ke hakim. Jadi akhirnya itu suatu fenomena yang sudah mengerikan ya pada dia gitu kalau disolusikan. betul. Jadi makanya kami ingin berperan juga dalam memperbaiki apa yang di dunia ini rasanya kurang baik ya. Kami melakukan counseling, maka disinilah marital counseling dan juga kita mulai aktif ke parenting. Ke parenting juga mental wellness. Nah, untuk parenting dan mental wellness ini sebenarnya dua kegiatan yang kita lakukan. Pertama adalah workshop. Nah, yang berikutnya adalah buku. Ya. Tapi Bapak dan Ibu, buku ini justru adalah dari hasil workshop. Ya, betul. Dari hasil workshop kami, dari hasil kami sebagai profesional membantu klien-klien, ya, dari pengalaman hidup kami, dari teori-teori yang kami pelajari di kampus, maka keluarlah buku ini. Jadi sebelum menjadi buku kami itu sudah melakukan workshop banyak. Itu bahkan trilogi ini sebetulnya sudah dilakukan workshopnya dari mulai tahun lalu, Ya. dari awal 2009. Kalau ini ya soft launching ya, 8 Betul, Desember. betul 8 Desember kemarin. Dan 8 Desember sudah soft launching di Aston kemarin. Kenapa baru keluarnya di saat Desember itu? Karena kami sudah lama membuatnya. Iya. Tapi karena 3 trilogi makan waktu. Iya. Gitu. Dan sebetulnya kan kita sudah mulai Maret sudah melakukan. Iya. Maret itu sudah mulai workshop. Kemudian juga itu workshop membayar utang pengasuhan. Iya. Kemudian workshop ayat tangguh. Pull-up-nya Kemudian juga. pull-up-nya juga dari mulai membayar utang membasuh luka pengasuhan gitu ya. Itu dari mulai workshop, kemudian kita peluang-peluangnya juga kita lakukan. Betul. Jadi dari workshop itu banyaklah peserta-peserta yang minta ke kami, Pak Dandi, Bu Dia, kami tuh sangat ingin belajar bareng, hanya saja kan waktu terbatas, tidak memungkinkan untuk kami mengikuti langsung. Kalau ada bukunya kami juga baca bukunya. Betul. Dari situ maka kami mulai membukukan. Gitu. Nah ini adalah tiga pilar parentingnya Dania. Ini. Jadi parentingnya Dania adalah spiritual parenting yang pertama pilar. Yang kedua heart to heart. Yang ketiga empowering parenting. Spiritual itu apa sih? Bahwa yang namanya pernikahan adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah lah tempat kita bergantung dan berharap. Yang kedua heart to heart. Itu berarti hati ke hati. Jadi yang namanya nikah itu hubungan hati ke hati. Bukan otot ke otot gitu ya. Bukan otak ke Bukan otak. otak ke otak. Tapi hati ke hati. Iya.
empowering, sehingga kita ingin memberdayakan kekuatan dan fitrah dari para orang tua sebagai pendidik sejati dari anak-anak. Nah, sehingga kami mulai merevisi misi hidup kami, gitu ya. Tadinya bukan seperti ini. Nah, ini adalah misi kami setelah direvisi. Ada dua, yang pertama dalam kaitannya kami sebagai pengusaha, sebagai perusahaan, dan satunya sebagai keluarga. Sebagai biro psikologi, kami ingin menjadi biro psikologi yang berdakwah dalam kesehatan mental, baik spiritual maupun emosional, untuk mengantarkan generasi Indonesia menjadi lebih baik. Dalam konteksnya kami sebagai keluarga, kami ingin mengantarkan keluarga, ya, keluarga yang kami dan anak-anak menjadi generasi mukmin berjiwa psychopreneur. Jadi apa itu psychopreneur? Entrepreneur tapi di bidang psikologi gitu, dan kesehatan mental. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini. Kenapa sih kok trilogi? Kenapa? Kan ada beberapa pihak sih dalam keluarga itu, ada anak, ada ibu, ada bapak, ada tiga, ya kan? Nah, ternyata juga di sini ada tiga kaitan. Pertama adalah marital relationship, hubungan dalam pernikahan. Jadi pola relasi antara pasangan. Berikutnya ada yang namanya parenting, bagaimana dia menjadi orang tua terhadap anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah child behavior, tingkah laku anak dan development. Ternyata marital relationship berpengaruh terhadap bagaimana orang tua memberikan parenting. Dan itu juga ternyata berpengaruh terhadap bagaimana tingkah laku dari anaknya. Dari si parentingnya itu tadi. Ternyata tingkah laku dari anak-anaknya juga akan berpengaruh terhadap marital relationship-nya. Dan ini saling keterkaitan, saling tergantung. Itu saling mempengaruhi. Jadi nggak bisa kalau kita hanya bahas salah satu. Karena hubungan relasi orang tua dalam bagaimana mereka mendidik anak, hasil mendidik anak akan ngaruh ke tingkah laku anaknya. Tingkah laku anaknya kayak apa, ngaruh juga ke relasi antara orang tuanya. Jadi harus semua sisi, Harus semua sisi. semua wilayah. Semua wilayah, wilayah ayah, wilayah ibu, wilayah anak, Yes. gitu. Setuju. Nah, detailnya Bu Lia akan jelaskan. Oke, cukup pada di triloginya sudah jelas gitu ya, bahwa masing-masing wilayah itu saling berpengaruh. Kalau yang satu baik, itu yang lainnya akan ikut baik. Tapi kalau yang satunya bermasalah, yang lainnya juga potensi bermasalah. Jadi ketahanan keluarga adalah dari tiga wilayah ini harus kokoh gitu ya. Kokoh sebagai diri, dia kokoh sebagai pasangan, juga kokoh sebagai orang tua yang dirindukan. Itulah ketahanan keluarga. Dan ketahanan keluarga adalah ketahanan bangsa gitu ya. Silahkan kita bisa lanjut lagi pada dia. Keutamanya nih, bagaimana nih membasuh Jadi luka kan pengasuhan. kita ada 3 buku nih, nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Buku yang pertama adalah membasuh luka pengasuhan. Apa aja sih isinya? Pasti penasaran kan? Nah, Bu Lia akan menjelaskan apa isinya. Oke. Nah, khasnya dari buku kami seperti halnya anger management, karena ini adalah hasil kolaborasi kita, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Dandi, tapi kita. Sehingga di bab juga ini sangat mewarnai ya Pak Dandi, walaupun di membasuh luka pengasuhan ini warna saya kuat karena ya perempuan ya, perasaan saya lebih kuat tentunya. Tapi di sini ciri khas dan diahnya itu Pak Dandi. Selalu buku kami terdiri dari 7 bab karena dia terdiri dari dan dia. Jadi selalu bab 1 itu dari D, lalu A, lalu N dan berikutnya gitu ya. Kita cari tahu seperti apa di bab 1. Di sini sebelumnya di prolog ini adalah jendela jiwa seorang perempuan. Nah, jendela jiwa seorang perempuan itu saya bercerita dari apa yang sudah saya dapatkan gitu ya di praktek ke klien-klien yang datang. Banyak praktek yang datang ke kami itu memang banyaknya perempuan, 80% itu perempuan
balas dendam ke ayah, saya ingin balas dendam ke ibu. Gak pernah saya lakukan. Kenapa? Dari situ sebenarnya fitrah anak menyayangi dan akhirnya memaafkan orang tua sangat besar pada diri. Tapi mereka nggak tahu bagaimana cara memaafkan. Karena cara memproses betul. Memaafkan mereka tahu itu kewajiban, tapi caranya gimana? Karena memaafkan hanya di lisan saya ucapkan, tapi hati masih sakit. Akhirnya saya bantu. Ternyata butuh kompetensi untuk memproses ulang. karena harus sinkron antara isi hati, ucapan dan tingkatan. Iya. Begitu ada yang tidak sinkron berarti ada masalah. Nah, kita belajarkan bagaimana cara memproses itu. Betul. Silakan. Ya, dari situlah hal itu sebenarnya akhirnya relevan karena kami pun melakukan survei awal sebelum buku ini, menyusun buku ini ke 110 peserta. Peluang ya salah satu program dari Care. Dari 110 dengan memakai questionnaire dari Inner Child dari Generation Show, ternyata 100 dia memiliki lupa pemasukan dengan berbagai macam level. Jadi hanya 10 orang yang ternyata dia tidak punya. Jadi kurang lebih 9 dari 10 orang yang merupakan responden dari survei kami adalah memiliki lupa pemasukan. Gitu ya. Dan nanti akan dijelaskan lebih detail ya di bab 3 di buku membasuh luka pemasukan. Nah di sini kita mulai aja ya. Dari bab 1 drama nyata luka pengasuhan di kehidupan. Di sini cerita tentang saya ingin mengajak para bunda dan calon bunda flashback ke masa kecilnya. Karena kadang lupa itu tersembunyi. Kadang lupa itu merasa sudah lupa, gitu ya. Merasa sudah baik-baik saja. Tapi ternyata ketika ada pemantik, ada trigger di saat ini muncul lagi. Apakah triggernya ternyata dari mertua yang mirip misalnya sama dulu ibunya gitu ya, atau ternyata triggernya dari pasangan gitu. Itu ternyata men-trigger masa lalu dia. Makanya coba saya ajak flashback gitu ya. Punya nggak bunda tema luka dulu masa kecil unwanted child, yaitu luka pengasuhan yang berasal dari perasaan di mana bunda merasa ada saat-saat di masa kecil saya teringat ke perasaan bahwa saya tidak diinginkan kehadirannya di bumi ini. Saya juga merasa saya tidak diharapkan, gitu ya. Itu unwanted child, itu luka pengasuhan yang sangat sekali sulit ya untuk dibasuh, tapi pasti bisa. Gitu. Maaf ya, dibantu. Lalu bullying berawal dari rumah. Kadang orang tua tidak dengan sengaja memanggil anaknya, misalnya karena banyak anaknya, akhirnya lebih mudah memanggil fisiknya, hey gendut, hey misalnya si lelet gitu ya. Tapi padahal itu sebenarnya sangat menyakitkan, walaupun bisa jadi bercanda ya, tapi akhirnya itu menyakitkan, itu bullying. Lalu juga sibling rivalry. Sibling rivalry itu apa? Luka pengasuhan yang berasal karena dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Silakan Mbak Dani. Jadi salah satunya itu adalah ketika dia dibanding-bandingkan kakak atau adiknya, gitu, atau juga bisa dengan tetangganya. Betul. Dan ketika dia dibanding-bandingkan, orang berpikir bahwa yang paling tersakiti adalah orang yang dibandingkan dan kalah. Itu pasti ya. Biar nggak negatif, tapi ternyata tidak. Betul. Karena ketika yang dibandingkan dan juga menang, kan dia kan menjadi standar. Ketika dia menjadi standar yang harus dibandingkan dengan yang lain, maka dia punya tuntutan yang tinggi, dan itu dia merasa dituntut terus dan dicapai. Itu menyebabkan luka ternyata. Gitu. Lelah psikis. Lelah secara psikis ya, betul. Ya, Berikutnya adalah helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Jadi kayak helikopter, orang tuanya selalu mengawasi dari atas, gitu. Anaknya kemana, anaknya ngapain, diawasi terus. Di sini anaknya tidak memiliki kebebasan dan anaknya tidak menjadi yang independen. Ya. Gitu. Dia itu merasanya selalu diawasi, merasa jadi serba takut salah. Ya. Gitu. Saya tambahkan kalau di tema helikopter parenting sebenarnya pada awalnya Bunda itu ingin menyayangi dan melindungi anaknya, tapi caranya ternyata berlebihan, gitu ya, sehingga akhirnya dikontrol terus, akhirnya diawasi terus, tapi itu di sisi lain tanpa disadari menimbulkan anak yang
dan luka pengasuhan yang memang akhirnya mengganggu peran bunda saat ini gitu. Bundanya ngerasa kok banyak sekali kejadian-kejadian yang memicu dia akhirnya misalnya tidak bisa menangani si anak gitu. Kok kayak misalnya ada salah satu klien aja mengatakan, Bu, bantu saya karena saya itu sering sekali kelepasan untuk memukul anak saya, untuk akhirnya membentak, menjewer. Terus saya pikir lagi, kok sepertinya tindakan spontan itu adalah seperti perilaku ibu saya persis seperti itu, bahkan saya ini lebih parah, tapi saya spontan. Ternyata sedigari-gari ya akarnya adalah dari luka pengasuhan. Lalu di sini dipaparkan apakah beda nih inner child sama luka pengasuhan. Tentu saja ini ada irisan tapi tidak sama persis, karena yang disebut inner child tidak selalu negatif ya Pak Dani ya gitu. Jadi ada juga inner child yang positif. Ya gitu. Selanjutnya di bab ketiga ini, di sini nilai diri dengan asesmen inner child. Nah, di sini yang serunya Bu Dia, karena banyak ibu-ibu yang datang ke kami itu merasa punya inner child. Ya, pertama harus dibedakan dulu, ada inner child positif, ada yang negatif. Merasa punya inner child, tapi juga gak yakin, gitu. Untuk meyakinkannya gimana? Nah, kami membuat alat ukur, sehingga ada alat ukurnya untuk menentukan benar nggak sih kita tuh punya inner child. Jangan-jangan cuma perasaan doang. Nah, dengan tools ini, dengan asesmen ini, kita bisa memastikan sebetulnya kita memiliki inner child atau tidak, dan di level berapa, level seperti apa, gitu ya. Iya, karena terkait dengan inner child ini saya juga belajar ya dari Kang Asif Herugani bahwa menjadi ketika kita sudah dewasa terus ada pribadi anak-anak yang masih free child gitu ya, dia kreatif, dia happy gitu ya, spontan, itu nggak masalah, tapi jangan terus jadi free child terus Pak Dandi. Dia menjalankan peran-peran yang lain gitu ya. Nah itu yang kita coba gali gitu ya. Kalau dimaksudkan luka pengasuhan di sini adalah luka pengasuhan yang memang menyakitkan dan mengganggu peran bunda gitu di saat ini. Tapi tentu saja ayah juga tidak bebas dari luka pengasuhan, hanya memang strateginya agak berbeda gitu ya. Nanti juga di ayat aku akan dipaparkan sedikit. Di bab 4 adalah kami paparkan dampak luka pengasuhan di masa kini. Baik itu kami bagi dua, ada buah luka pengasuhan, dampak negatifnya, dan bagaimana penawar ampuh. Karena kami meyakini bahwa penyakit apapun pasti ada obatnya, termasuk ini penyakit luka batin gitu ya, ada obatnya. Nah, sebenarnya kalau buah luka pengasuhan negatif itu bisa personal, mulai dari rendahnya harga diri, ya self worth-nya rendah, lalu juga dia relasi premarital. Karena banyak menemui klien yang pada nih ibu saya tuh berantem terus, saya males deh nikah gitu ya. Ya ada beberapa yang trauma, ada beberapa yang sangat membenci ayahnya. Kata saya ini fenomena yang harus dijawab dan disolusikan di masyarakat. Lalu berikutnya relasi marital. Nah tentu saja dari berbagai riset, dari berbagai penelitian, seseorang gitu ya, ketika memasuki pernikahan dan luka pengasuhan belum dibasuh, ternyata dia sangat mempengaruhi relasi dia dengan pasangan Pak Dandi. Jadi apakah ada yang overprotective ke pasangan, apakah cemburuan gitu ya, ini pasti ada kaitannya dengan luka pengasuhan dia dulu di masa kecil. Sampai relasi spiritual, sosial. Nah sosial itu ya ke orang tua terutama gitu. Kita pengen berbakti gitu ya, tapi kok ternyata di hati ini masih ada ganjalan gitu. Dalam konsep psikologi itu namanya mental blocking gitu. Kita dengan orang tua itu dekat secara fisik kok, tapi kayaknya nggak bisa pelukan, sentuhan, merasa ada tembok yang berjarak. Nah itu ciri-ciri bahwa cek deh, jangan-jangan punya luka pengasuhan yang belum selesai ya. Jangan sampai luka pengasuhan itu mengganggu relasi kita dengan orang tua, dan jangan sampai mengganggu bakti kita ke orang tua. Dilanjutkan dengan bab 5, yaitu bagaimana treatment ingin membasuh luka pengasuhan ini. Mulai dari mengakui bahwa face it bravely. Kadang-kadang ada beberapa orang yang dia dengan tanpa disadari saya baik-baik saja, tapi ternyata ketika ada beberapa trigger baru oh iya gitu ya, ternyata saya bermasalah, ternyata saya ada unfinished business gitu. Sehingga ya mau gak mau kalau sampai mengganggu perannya saat ini itu harus diselesaikan gitu. Justru hal terberatnya adalah bagaimana dia supaya bisa mengakui bahwa dirinya sedang bermasalah gitu. Dirinya tidak baik-baik saja. Mengakui dirinya tidak baik-baik saja, di situ hidayahnya itu yang susah gitu. Ini
5 pilar wellness. Nanti bisa kita lihat itu adalah program yang terintegrasi, program holistik antara tiga, yaitu body, mind, and soul. Tapi kami coba uraikan lebih spesifik, yaitu spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisik. Semuanya saling mempengaruhi ya. Itu kalau satu tersakiti, satu area tersakiti, yang lain sakit. Jadi ada 5 pilar yang harus kita pelihara. Pertama adalah emosional, Betul. kemudian intelektual atau kognisinya kita, secara sosial, kemudian secara fisik, dan utamanya di sini secara spiritual. Betul. Kenapa kami letakkan spiritual di tengah? Karena spiritual itu menjadi basic untuk semuanya, gitu. Sehingga dia berpengaruh kemana-mana. Ya, betul. Betul Pak Dandi. Landasan spiritual itu menjadi landasan dan menjadi tujuan dari terapi gitu ya. Dan sekaligus jadi penyembuhan Pak Dandi gitu. Karena kita meyakini sebagai muslim-muslimah bahwa sebenarnya tugas kita dilahirkan adalah untuk beribadah, tapi yaitu pengelolaan itu butuh ilmu untuk mengelolanya agar sehat ya Pak Dandi ya. Di sini dituntut secara mandiri maksimal 3 bulan. Bunda intens melakukan sehat ini Pak Dandi. Jadi kita akan ada caranya, dan itu ada waktunya. Silakan diikuti. Gitu. Di sini ada panduannya. Betul. Oke, seperti itu. Lalu juga buah membasuh luka pengasuhan seperti apa? Semacam hadiah, gitu ya. Bahwa setelah membasuh luka pengasuhan, hadiahnya apa? Tentunya hadiahnya yang paling menjanjikan adalah kesehatan diri. Karena sesungguhnya memaafkan itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang tua, bukan kebutuhan orang lain gitu ya. Nanti akan dikupas seperti apa hadiah dari kita setelah memaafkan. Lalu berikutnya adalah di bab 6, ini juga merupakan salah satu hal yang bisa didapatkan, yaitu agar Bunda menjalani peran ocean of forgiveness dan sacrifice pada diri. Jadi dia setelah bisa membasuh luka pengasuhan, dia bisa menjadi peran terbaiknya di rumah, yang dia bisa menjadi samudera penuh maaf, dia bisa sosok yang penuh pengorbanan, dia juga sosok yang penuh cinta untuk keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada 5 kemilau gitu ya. Peran Bunda akan dipaparkan. Lalu juga ada di bab 7, ini juga jadi ciri khas buku Anger, seperti Anger Management ya. Di bab 7 itu ada semacam testimoni gitu ya, bagaimana para klien kami berhasil melalui program ini seperti apa. Ini akan dipaparkan mulai dari di sini kita semua boleh jatuh, tapi kita harus berbangkit, memperjuangkan sebuah kata memaafkan. Ketika luka membawaku kembali pulang, juga Bapak sang pahlawan dan pejuang. Silahkan. Insya Allah yang penting goal dari buku membasuh luka pengasuhan bukan untuk mengungkit, bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk menyalahkan. Karena yang kita proses adalah perilaku dari orang tua yang masih menyangkut, yang masih membekas, yang perlu kita basuh, yang perlu kita lepaskan. Jadi bukan proses untuk menggugatnya, tapi untuk pemulihannya gitu ya. Sehingga diperolehlah buahnya, bisa berbakti ke orang tua, bisa betul-betul memaafkan dan mendoakan. Sehingga kata-kata yang Robin Firly wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira benar-benar bisa tulus kita panjatkan kepada orang tua kita. Kurang lebih itu. Silakan di ayat tamu pada ini ada yang mau tambahkan? Betul. Jadi bukan kita mau ngotak-ngatik kesalahan orang tua, bukan. Betul, ya. Jadi yang diproses itu bukan subjeknya, tapi perilakunya. Pada saat itu yang menyakiti. Betul, gitu. itu yang perlu dibasuh ya. Dan yang perlu diingat begini Bu Dia. Orang tua mana sih yang tidak ingin memberikan yang terbaik buat anaknya? Semua ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Iya. Tapi catatannya adalah sepengetahuan mereka. Betul. Nah bisa jadi pengetahuan orang tua kita ya cuma segitu, dan ternyata itu tanpa mereka sadari melukai gitu. Betul. Jadi at the time dia perasaannya sih melakukan yang terbaik. Ya. Nah jangan kita salahkan itu. Ya. Tapi mari kita proses, tingkah laku supaya kita bisa dengan betul menyayangi orang tua kita dan memaafkan. Ya, betul. Nah itu buku yang pertama Ya, ya. berikutnya Nah Pak Dani. buku yang kedua ini adalah ayat tamu. Sama kayak tadi. Dan dia. Jadi 7 bab. Pertama ini adalah disharmoni keluarga. Jadi ada 7
banyak orang nikah. Tapi kan kalau misalnya di Indonesia enggak, menikah itu adalah sakral, sehingga yang menikah itu adalah dua keluarga besar, gitu. Dan di Indonesia pun ternyata menjadi ayah yang enggak ada ke fatherless country. Kedua, ayahnya sebetulnya ada, tapi tidak berperan. Nah itulah. Alasannya apa? Kenapa gitu loh? Kenapa kok ayah itu tidak ada? Di sini ada second line. Apa saja nanti bisa dilihat ya dia ya di situ. Nah kemudian, sorry sampai dibaca. Nih, kekuatan ayah. Ngerinya negara tanpa ayah lawan bahagianya ayah hadir di rumah. Jadi sudah terlihat contoh-contohnya ketika anak-anak yang tidak dibarengi orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak yang dibersamai oleh orang tua terutama ayah. Laki-laki dan perempuan ketika tidak dekat dengan ayahnya sama-sama bermasalah. Dari hasil penelitian ternyata anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya lebih gampang dimodusin sama cowok. Sampai 7 kali katanya. Sampai 7 kali lipat lebih rentan diajak berhubungan seksual oleh laki-laki sebelum menikah. Dari hasil itu tidak dekat dengan ayahnya. Itu perempuan. Sekarang laki-laki ternyata ketika tidak dekat dengan ayahnya, dia menjadi mudah dipengaruhi terkena narkoba. Itu, nah itu harus hati-hati. Pentingnya ayah mengadap, ya, berperan. Nah, kemudian ada posisi ayah dalam 4 kuadran. Nah, bapak-bapak ada di posisi mana di antara 4 kuadran itu? Jadi saya kasih teasernya aja ya. Jadi kuadran itu nanti dibagi ke dalam mau dan mampu. Anda termasuk mau dan mampu, mau tidak mampu, ya, tidak mau atau tapi mampu. Ada juga yang tidak mau dan tidak mampu. Kalau tidak mau tidak mampu kayaknya si ibu yang salah merekrut aja. Ini ada ruang kerja ya, kalau di Bunda ruang rasa, ini ruang kerja buat ayah dan Kalau di Bunda ruang rasa, di ayah itu ada ruang kerja, sehingga ayahnya bisa menilai diri sendiri. ya. Sebetulnya kita ada di mana, gitu ya. Ini untuk memantik ya Pak Dewi ya, kesadaran dari ayah ya. Niatkan diri, bab ketiga, niatkan diri menjadi pelita hidup sepanjang masa. Ada 5 pilar ayah tangguh, sama kayak tadi 5 pilar yang ini. Secara emosional, secara intelektual, sosial, fisik, dan spiritual. Ya, 5 pilar itu yang akan kita lihat. Jadi kan judulnya ayah tangguh. Iya. Kita akan lihat mana sih ayah yang tangguh secara spiritual. Betul. Kayak apa itu? Iya, betul. Kayak apa itu ayah yang tangguh secara emosional? Kayak apa itu ayah yang tangguh secara intelektual? Kayak apa itu ayah yang tangguh secara sosial? Kayak apa itu ayah yang tangguh secara fisik? Dan kita mengenal diri sendiri. Betul. Sebetulnya kita Termasuk harus seperti apa? Panggung tuh boleh nggak sih nangis pada dia laki-laki? Nah nanti kita bahas juga ya. Ini kan Pak Dandi sendiri ini Betul. bukunya. Iya. Karena kan paling banyak itu adalah katanya tabu seorang laki-laki itu menangis. Nah, di sini kita akan bahas bahwa ternyata yang namanya pengelolaan emosi itu kan mengalirkan rasa. Mau laki-laki perempuan butuh mengalirkan rasa. Cuma caranya nanti akan berbeda. Gitu. Menangis itu bukan tanda lemah Pak Dandi, tapi tanda bahwa kita manusia. Betul. Nah, tadi ada sampai dengan tanggung sosial ya, Ya, yang kelima ya. ada yang ego strength, ada apa ya nanti dipaparkan Betul. ya Pak Dandi ya. Lucu dipaparkan supaya kalau orang ego strength-nya bagus, anak-anak itu gitu ya, dia tidak boleh dipengaruhi orang lain. Betul, betul. Gak mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan. Iya. Nah, bab keempat, Daddy, it's your call. Ini bicara tentang bahwa Daddy itu harus menjadi seorang superhero. Bahwa semua orang bisa menjadi ayah, tapi apakah semua orang bisa menjadi dad? Menjadi seorang daddy? Nah, seorang ayah yang memang. Nah, ini makanya di sini singkatan nih, Daddy, dominan di kehidupan. Itu bahwa ternyata ayah itu seorang pemimpin, seorang imam. Dia yang harus menentukan. Gitu. Jangan ayah yang didominasi malah, gitu ya. Aktivitas bersama, nah jangan lupa biasanya tuh pada ayah-ayah itu seharimu pada sibuk apa? Mencari uang. Iya. Karena orang berpikiran bahwa di Indonesia tuh kebanyakan para ayah itu berpikir tugasnya adalah mencari uang. Padahal banyak sekali tugasnya. Itu hanya salah satu. Hanya salah satu Bukan saja. satu-satunya. Sehingga butuh ada aktivitas ayah bersama keluarga, ada aktivitas bersama istri, ada aktivitas bersama anak, gitu ya. Ada pembagian waktu-waktu. Betul, betul. Dewasa merespon masalah. Iya. Nah,
berdedikasi menjalankan banyak peran dan tanggung jawab. Ya. Jadi harus niat gitu, berkomitmen gitu. Dan gini, jangan jadikan peran ayah itu sebagai sampingan. Banyak yang berpikiran, oh ya udah, nggak sempat waktunya, nggak sempat itu. Ya. If you never make the time, you will never find the time. Buat waktunya, buat waktu untuk keluarga. Gitu. Berkomitmen dengan itu. Yakin bahwa ayah cinta pertamaku. Nah, apalagi buat para anak-anak perempuan nih. Every father is biasanya adalah cinta pertamanya adalah Ya. perempuan. Belum keren seorang ayah kalau belum bisa membuat jatuh cinta anak-anaknya, terlebih anak perempuan ya. Nah, bab selanjutnya bab 5, inspirasi dan sharing. Nah, ini untuk menjadi ayah tangguh, kita harus bisa menjadi ayah yang smart. Apa itu smart? Pinter. Tapi nggak cuma pinter. Smart itu adalah singkatan. Ya. Specific, measurable, attainable, ya, relevan, dan Ya. juga time-based. Jadi Ya. kita harus membuat misi keluarga. Nah, ayah, Anda adalah seorang pemimpin. Anda imamnya di keluarga itu. Yuk bikin misi keluarga ini. Tapi ketika bicara misi keluarga, sudah bukan bicara lagi me, you, tapi bicara us, kita, gitu loh. Not my goal, not my way, not your goal, not your way. Find our goal and our way. Ya, Gitu. betul. Itu di situ. Nah, selanjutnya untuk anak jagoanku. Nah, si Calon ayah. calon ayah. Jadi ayahnya lah yang harus melakukan regenerasi, diturunkan ilmunya, gitu. Katanya. Oke. Nah, berikutnya ada bab ke-6, ini asesmen. Nah, khasnya di buku-bukunya dan dia ada asesmennya. Yang kami Yang kita launching itu ya. menggunakannya Ya. sendiri, tapi tentu inspirasi Betul. dari narasumber. Jadi sebetulnya Anda termasuk ayah tangguh atau enggak? Nah, di sini diukur. Gitu. Nah, kemudian jadi di sini asesmen seberapa tangguhkah kita para ayah? Nah, kemudian di sini ada challenge. Ya, ayah harus di-challenge badan diri. Iya, kudu ditantang supaya dia bisa menjadi ayah yang tangguh. Ya. Gimana tantangannya? Bisa dilihat di sini. Ada yang namanya kompak. Nanti bisa kompak itu apa? Ya. Ya. Kita lihat nanti di sini nanti. Nah, berikutnya adalah hidupkan keteladanan. Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah terutama, itu adalah menjadi role model. Maka di situ kita cari role model para ayah yang luar biasa. Ya, tangguhnya. betul. Itu buku yang kedua, sekarang buku yang ketiga. Oke, ini seru juga ya. Kurang lebih kalau dari program kami, kalau intensif dilakukan sebenarnya bisa sekitar maksimal 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan masing-masing buku ini dikerjakan PR-nya ya. Bunda mengerjakan di buku MLP, lalu ayah juga mengerjakan di buku Ayah Tangguh. Nanti kalau udah sama-sama, nah bisa akhirnya mengerjakan PR berdua ya untuk ayah bunda. Nah di sini nanti akan dikupas seperti apa. Mulai dari bab 1. Bab 1-nya itu adalah tentang dari mana kita membayar utang pengasuhan. Di sini akan disampaikan kita mengecek, mendeteksi apa sih luka-luka atau apa sih infeksi rumah tangga gitu ya. Karena tadi ya marital relationship itu jadi bagian yang penting dalam pembenahan suatu keluarga. Sehingga ada singkatan namanya fatal. Mulai dari fitrah yang tertukar, mulai dari akhir pernikahan, mulai dari tumbang karena harta, mulai dari juga ada dibahas ya sampai lalai pada misi gitu. Itu dikupas, kita cek gitu. Dan PR berdua kira-kira sepakat nggak nih di tema yang mana? Yang pernikahan kita itu ada infeksinya, ada lukanya. Lalu dilanjutkan pada di tema kedua di membayar utang pengasuhan adalah dia tema keduanya lebih ke apa? Definisi dari membayar utang pengasuhan juga dampaknya. Mulai dipaparkan
sama ciri-ciri anak bermasalah ya Pak Dandi ya. Lalu ada intimidasi si anak rapuh dan lumpuh, juga si troublemaker. Troublemaker ini adalah I'm not bad but I'm mad. Nah, anak bermasalah saya yakin tidak terjadi secara mendadak, tapi ada proses panjang yang melatar belakangnya. Salah satunya adalah dengan mengecek bagaimana sih dia dibesarkan. Gitu. Jangan-jangan utang pengasuhan adalah karena ternyata pernikahan kita nggak baik-baik saja. Ternyata diri kita secara pribadi juga masih bermasalah. Itulah yang akhirnya pendekatannya harus semua sisi Pak Dandi, nggak satu sisi anak saja gitu ya. Lalu berikutnya adalah di bab 3 tentang nilai utang pengasuhan. Sama ya, di sini coba ada assessment untuk mendeteksi apakah betul kita punya luka pengasuhan. Dan di sini disadarkan juga kan kadang tuh mogok anaknya katanya ya, atau ada ATM aksi tutup mulut gitu ya Pak Dandi ya. Nah, mogok ini ada singkatan, mulai dari mental blocking. Kalau anak ngerasa kok susah ya kita untuk menyentuhnya, baik secara fisik ataupun secara hati, anak tuh selalu menghindar, nggak berani menatap gitu ya, itu tanda-tanda bahwa dia mental blocking ya Pak Dandi ya. Jadi mungkin saya mengingatkan ke Bapak Ibu. Nah, bedanya di buku dan dia ini kita pakai tools untuk mengukur. Yeah. Nah, di bab ini kita akan mengukur seberapa banyak sebenarnya utang kita terhadap anak. Gitu, di sini tuh dibahas. Jadi kita bisa dengan pasti mengetahui di mana letak utangnya. Kalau kita sudah tahu di mana utangnya, kita bisa dengan pasti bagaimana cara membayarnya. Gitu ya Bunda ya. Ya. Nah, di sini dipaparkan deteksi dini ya awal bahwa apakah ternyata wilayah yang terinfeksi ternyata marital relationship. Oh, ternyata parentingnya juga bermasalah. Nah, treatment sebenarnya ada di workshop kami di membayar utang pengasuhan. Itu kami akan lebih komprehensif. Kalau ini semacam P3K-nya dulu gitu ya. Berapa kali ya di Bandung, sudah di Jakarta sudah Iya, ya? betul. Iya, udah 2 batch ya Pak Dandi ya gitu. Ini juga nanti follow up dari buku ini adanya workshop membayar utang pengasuhan. Di situ dipaparkan akan lebih luas ya, akan lebih dalam juga. Lalu berikutnya Pak Dandi di bab 4 dunia aku dan kamu menjadi kita. Menjadi kita ya. Di sini menyelesaikan masalah bab 1 fatal, yaitu dengan kompak. Kompak apa? Berarti marital relationship-nya Pak Dandi. Harus kompak sebagai pasangan. Mulai dari kelola amarah, lulusan mental blocking, ini dengan anger management. Jadi salah satu solusi, salah satu program yang harus diselesaikan. Selesaikan secara mandiri dulu, tapi kalau secara mandiri tidak bisa, libatkan profesional ya, baik itu psikolog, psikoterapis atau marital counselor yang dekat di kota ayah bunda. Lalu juga pokoknya optimalkan
lagi dan tidak ada tindakan nyata. Nah, tindakan nyatanya tentunya di program berikutnya, yaitu 5 pilar positif parenting seperti yang tadi disampaikan. Mulai bagaimana spiritual anak dikokohkan, keimanannya. Di sini ya, keimanan itu ada akronimnya. Salah satunya dari keimanan itu adalah DN-nya adalah nasihat pada anak. Kita memberikan, terutama ini pilar keimanan, tanggung jawab utama adalah seorang ayah. Tentunya bundanya harus terlibat. Tapi misalnya nasihat seorang ayah itu misalnya, nah, kamu tuh harus tahu bahwa tidak selalu bentuk kasih sayang Allah itu dengan memberi apa yang kamu inginkan, tapi Allah memberi apa yang kamu butuhkan. Atau nasihat lainnya, nah, kadangkala untuk kebaikan Allah akan memberikan orang yang buruk. Tidak selalu kebaikan Allah itu dengan mengirimkan orang-orang yang baik saja. Nah, salah satu hal itu yang kami gali ya dari berbagai macam pengalaman ya, mesti disampaikan ke anak gitu, sehingga anak kokoh keimanannya. Lalu dari pilar intelektual adalah ujungnya akal. Akal juga akronim ya, aktivitas-aktivitas yang memang jadi kunci dalam pilar itu ya. Lalu ini juga banyak terinspirasi tentunya dari Ustaz Haris Santosa dengan fitrah based education, dengan fitrah based life. Tapi kami coba merinci dengan kunci-kunci yang lebih sederhana gitu ya, dan tentunya dengan banyak warna kesehatan mental, itu warna buku kami. Lalu berikutnya adalah yang keenam, itu ya, konsep positive parenting di 4 masa. Kalau yang pernah baca buku anger management, ada roller coaster, 8 masa roller coaster. Ini terinspirasi dari konsep psikologi dari Erik Erikson, dari juga Bowlby gitu ya, tentang konsep attachment gitu. Lalu juga di sini ada beberapa hal yang kami paparkan, konsep-konsep sederhana yang praktis. Misalnya di konsep bahwa kehamilan itu justru adalah proses yang penting untuk anak, terutama untuk perkembangan emosinya, juga tentunya perkembangan spiritual yang dilanjutkan ke masa-masa berikutnya. Dan berikutnya adalah ditutup dengan tadi ya, membasuh luka pengasuhan, hadiahnya apa. Lalu juga kami jelaskan ada peranan Skotes dan talent mapping. Ini 2 nanti yang menjadi kunci. Talent mapping didudukan sebagai konsep gitu ya, yang bisa akhirnya konsepnya tersebut bisa menjadi solusi untuk sibling rivalry, untuk bullying gitu. Nanti akan dijelaskan pada di minggu depan ya, lebih spesifik. Tapi lalu sebagai tools adalah membantu anak yang sudah di atas 14 tahun untuk lebih lebih tahu apa sih cahaya dia, apa sifat-sifat yang menjadi dominan dan kekuatannya, dan kita kasihlah jalan cahayanya di situ. Kurang lebih seperti ya, peranan talent mapping dibahasnya nanti mungkin di minggu depan lebih spesifik. Lalu berikutnya di bab 7 adalah tentang hati yang berkumpul kembali di surga. Nah, ini banyak inspirasi dari peserta workshop membayar utang pengasuhan atau parent as counselor, kurang lebih 5-7 orang tua pada yang menyampaikan ininya, inspirasinya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk semua klien yang sudah berkontribusi menulis dan menginspirasi ya. Semoga ini menjadi ladang pahala kita dan menjadi misi bersama. Tampaknya sudah cukup dan untuk lebih lengkapnya silahkan ya, bisa mendapatkan buku kami di reseller terdekat, atau silahkan Pak Dani bisa disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, itu tadi gambarannya secara umum seperti apa. Detailnya tentu saja lebih seru kalau kita nanti baca di bukunya langsung ya. Nah, oleh karena itu, untuk Bapak dan Ibu yang berkenan, tertarik untuk memiliki buku ini, silahkan hubungi resellernya kami. Ada satu pertama di Jawa Tengah, di Tegal, Semarang, dan Jogja. Satu lihat ya. Di sana. Sulawesi, Makassar, Palu, Bau, dan Manado. Juga di Kalimantan. Lampung, Riau, Jambi, Pekanbaru, Bandung, Cimahi, Subang, Jawa Barat, Tasikmalaya, dan Sumedang, Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Nah, itu Sumatera juga ada ya. Sumatera ada. Iya. Tadi di pertama sudah di pertama ya. Nah, ini duta kesehatan mentalnya dan dia, duta kesehatan mental Indonesia. Buat kami ini bukan hanya seperti jualan buku, bukan. Justru kami ini ingin mengembangkan
mengembangkan, meningkatkan kesehatan mental orang-orang Indonesia, Ya. terlebih generasi selanjutnya. Iya. Siapa yang akan menciptakan generasi selanjutnya? Ya kita. Iya. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama kita tingkatkan kesadaran kita untuk menciptakan generasi selanjutnya yang lebih baik. Iya. Ada tambahan, Bria? Ya, semoga buku ini menjadi salah satu penyejuk pada dan salah satu solusi dari fatherless